Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah jaringan telekomunikasi yang diampu oleh saya, Suherman. Eh, Nantinya materi jaringan telekomunikasi ini sebagian sudah tersedia dalam buku video. Walaupun demikian, itu hanya untuk pengayaan. Kita akan lebih bahas lebih detail di kelas secara lain. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari materi jaringan telekomunikasi adalah kita berusaha selengkap mungkin membahas bagaimana perkembangan jaringan dari awal ditemukan sehingga kini kita juga membahas detail tentang public switch telepon network yang digunakan sebagai jaringan konvensional yang cenderung bersifat circuit switching. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana komunikasi data dilakukan melalui jaringan PSTN. Kemudian kita beralih ke jaringan paket, ya, di mana paket switching, di mana data dikirim secara independen, ya, bisa melalui jalur yang berbeda. Dan arsitektur TCP/IP menjadi pokok bahasan yang utama bagaimana jaringan TCP/IP bekerja. Nah, yang kemudian kita akan detail ke perangkat-perangkat jaringan komponen jaringan TCP/IP yang di sisi pelanggan, ya, seperti jaringan LAN 802.3, 802.11, 802.16, kemudian ada wireless sensor network dan IoT yang akan kita bahas lebih detail juga. Kemudian kita kembali lagi jaringan TCP/IP secara uh, global, yaitu bagaimana networking pengalamatan, ya, pengalamatan dilakukan, juga bagaimana routing terjadi. Kemudian kita membahas end-to-end protokol, transport protokol, juga aplikasi di layer yang paling atas daripada jaringan. Jadi diharapkan perkembangan jaringan konvensional dari awal hingga kini sampai ke jaringan TCP/IP akan kita kuasai melalui mata kuliah ini. Kemudian apa yang kami harapkan dari mahasiswa yang mempelajari masa kuliah ini, yaitu mahasiswa memahami jaringan telepon, bahkan mampu mendesain jaringan telepon dari sisi perencanaan jaringan akses, itu yang diupayakan dari demand forecasting baik itu. Kemudian dapat mengadaptasikan jaringan ini untuk keperluan misalnya pengembangan jaringan, untuk jaringan akses optik misalnya, jaringan akses radio maupun yang bersifat hibrid. Kemudian mahasiswa juga diharapkan memahami komponen jaringan komunikasi PSTN yang konvensional, baik itu dari sisi pelanggan, dari sisi jaringan akses, dari sisi switching, dari sisi transmisi, PDH, SDH, ATM, dan diharapkan pengetahuan secara terintegrasi membuat mahasiswa mampu nanti mengaplikasikan ilmu di lapangan pekerjaan. Yang kemudian kita juga berharap mahasiswa memahami konsep lapisan-lapisan yang ada di jaringan arsitektur jaringan TCP/IP. Kemudian kita akan di tahap akhir akan memberikan suplemen setting simulasi menggunakan network simulator 2, di mana kita akan memberikan sampel bagaimana menganalisis kinerja sebuah jaringan. Kemudian bahan-bahan yang akan kita sampaikan nanti sesi per sesi itu diawali dari perkembangan jaringan, jaringan PSTN, komunikasi baseband, broadband, komunikasi data over PSTN, arsitektur TCP/IP, jaringan end user yang terdiri 8023, 08, 8011, 8016, WSN, IoT, kemudian pengalaman dan routing jaringan serta transport dan aplikasi. Adapun
Kita menerapkan project based learning untuk penilaian secara 50% yang di mana nanti mahasiswa akan membentuk project group ya untuk skor sampai dengan 30% termasuk tugas ya. Jadi 50% tugasnya, sisanya lewat kuis, UTS dan UAS. Materi-materi ini dapat diperoleh banyak sumber yang sudah karena materi jaringan telekomunikasi sebagian sudah konvensional, bahannya banyak juga yang terupdate yang terkini juga terdapat di banyak resources jadi kita lanjutkan referensi secara. Terima kasih ini untuk pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.